atau agenda Bu Mega itu apa? Mencari jagoan untuk 2029. Jadi pilkada Jakarta ini, pilkada termasuk Jawa Tengah, itu adalah momentum Bu Mega mencari jagoan untuk bisa mengajukan calon presiden sendiri 2029. Ada kalau dia punya calon yang populer. Itulah agenda di Jakarta dan di Jawa Tengah. Dia butuh magnet. Anies ini game changer, tapi bukan untuk kebaikan, tapi keburukan. Karena di pemilih-pemilihnya lari, di elit-elitnya juga kabur. Pilkada Jakarta ini adalah jurusnya atau strateginya Anies untuk masuk lagi ke pentas politik nasional. Iya, dia kan mau lewat mana sekarang? Substrat pertamanya Mas Pram, ya? Iya, kepala daerah udah nggak bisa. Ini pilkada serentak, ya kan? Kalau masih pilkadanya kayak dulu ada di tengah-tengah jalan kan begitu kan, antara dua pemilu nasional, ada opportunity itu. Ini kan nggak ada. Pilkada berikutnya lagi November 2029. Padahal Mas Serki dulu menyarankan Mas Anies coba dulu di pilkada Sumbar sama Aceh. Yang Mas Serki dulu pernah bilang kan? Iya, kalaupun beliau mendirikan partai politik, ya kan, baru bisa mengajukan pencalonan pada tahun 2029. Mungkin itu juga bukan opsi yang feasible buat Anies. Karena saya kalau mendirikan partai politik sekarang, ya nggak bisa buat pencalonan. Jadi Anies itu kalau mau kembali ke pentas nasional, satu-satunya cara adalah harus didukung oleh partai politik yang ada pada hari ini. Calon perseorangan untuk Pilpres kagak ada. Nggak ada. Nah, partai politik sekarang semuanya sudah di dalam parlemen. Dalam kabinet. Yang masih tidak ada di kabinet, PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara bagi Anies kalau mau tampil di Pilpres 2029 yang akan datang. Itu penjelasannya. Jadi, inilah yang membuat kenapa Anies itu bela-belain mendukung Pramono dan Rano. Sebetulnya logika ini kan sama aja dengan yang terjadi pada saat pencalonan pilkada kemarin. Anies kan berusaha masuk oleh PDI kan, udah di ruang tunggu kan, di Lenteng Agung kan gitu kan? Ya, ini Menteng. Di Lenteng Agung. Di Penogoro itu. Oh, nanti dicek lah. Tapi saya di Lenteng Agung ya. Lenteng sama Menteng kan beda dikit. Udah gini. Lalu sempat berharap di Jawa Barat. Kenapa belum jadi? Elitnya PDI sudah dalam kerangka perlawanan sudah mau dengan Anies. Bu Meganya yang belum terbuka hatinya dengan Anies. Nah, belum terbukanya hati ini barangkali mungkin saja boleh jadi akan terbuka hatinya kalau Anies dukung Pram dan Pram menang. Iya. Ini Bu Mega ini kan sudah nggak bisa maju, sudah nggak mau nyalon lagi calon presiden. Jadi tugas Bu Mega itu apa? Atau agenda Bu Mega itu apa? Mencari jagoan untuk 2029. Jadi pilkada Jakarta ini, pilkada termasuk Jawa Tengah, itu adalah momentum Bu Mega mencari jagoan 2029. Termasuk juga bagaimana PDI Perjuangan tetap bisa punya vote getter atau punya apa istilahnya lokomotif suara di tahun 2029 gitu. Karena dengan Jokowi udah mutung, ya kan? Dengan Prabowo pasti Prabowo tahun 2029 maju lagi. Punya partai sendiri. Kita udah lihat bahwa Bu Mega ya pemikirannya PDI Perjuangan harus mengajukan calon sendiri. Nah, kalau mau punya calon yang kuat, caranya apa? Harus menang di pilkada. Kalau nggak pilkada Jakarta, pilkada Jawa Tengah atau dua-duanya. Tapi 2009 PDI mau mencalonkan gimana caranya? Mau mencalonkan? Iya. Dia mencalonkan. Gimana masalahnya? Gimana caranya itu? PT-nya nggak nyampe 20. Iya kan gini, Cip. Kalau PDI Perjuangan punya jago yang populer, nanti datang tuh. Gerindra juga nggak sampai 20, Bray. Iya. Tapi kan semua partai koalisi. Iya. Kan belum tentu. Gini, balik lagi ya. Kalau PDI Perjuangan punya calon yang populer, datang tuh partai politik. Iya, kalau mau ngitung kalau bubar ya bisa bubar kapan aja. Tapi kan ini kan konsolidasi sekarang. Iya. Ini konsolidasi Pak Prabowo. Nah, agar punya calon yang populer harus punya panggung. Panggungnya di mana? Pada hari ini yang tersedia adalah Jakarta dan Jawa Tengah. Itu yang istilahnya masuk dalam kalkulasi. Masih naik to neck ya, masih naik to neck. Iya, gitu loh. Nah, kalau PDI Perjuangan tidak punya calon yang populer 2029, itu selesai barang itu. Nggak ada yang akan bergabung. Apalagi Pak harus punya Ganjarnya gitu ya. Harus punya Ganjar. Itulah dia, saya penyampaikan. Bu Mega sedang mencari Ganjar jilid 2. Puan nggak bisa dijadikan Ganjar jilid 2? Saya nggak mengatakan nggak bisa, tapi bukan nggak bisa ya, tapi kan kemarin udah dicoba. Gitu. Nah, Pak Prabowo ini kan sudah menunjukkan lewat Pilpres 2024 bahwa siapa yang bersama beliau, siapa yang berjuang dengan beliau, itu pasti diingat dan dihargai. Kita lihat semua representasi yang pernah berjuang untuk beliau itu ada di dalam kabinet pada hari ini. Itu sudah dibaca oleh elit, itu sudah dipahami oleh elit. Dipahami oleh Pak Surya Paloh, dipahami oleh Caimin, dipahami oleh PKS gitu. Sehingga kecuali insentifnya kuat banget gitu ya, punya kandidat yang sangat populer, saya rasa Surya Paloh, Muhaimin gitu ya, PKS gitu, nanti akan berat mendukung calon PDI Perjuangan gitu.
Kalau mereka enggak, lebih baik dukung Pak Prabowo, apalagi kalau Pak Prabowo nanti populer ya, iya. popularitasnya tetap tinggi, banyak yang dukung. Ngapain cari-cari masalah? Cari-cari masalah. Gambling, ngapain gambling? Pak Prabowo populer, ya kan? Kemudian istilahnya tahu balas budi, tahu terima kasih, ngapain cari yang lain? Proven. Proven. Di dalam Konkret banget. konkret. No one left behind. Ya, itu slogan kabinet atau Pilpres 2024, no one is left behind gitu loh. Jadi satu-satunya pintu bagi PDI Perjuangan untuk bisa mengajukan calon presiden sendiri 2029 ada kalau dia punya calon yang populer. Itulah agenda di Jakarta dan di Jawa Tengah. Dia butuh magnet untuk partai-partai lain. Benar, betul sekali. Kalau nggak ada magnet, nggak ada yang gabung. Kalau sementara Pak Prabowo kan menjaga, PR-nya menjaga dengan dia tetap populer dan tetap dianggap fair kebijakannya, maka konsolidasi kekuatan politiknya juga akan terus terjaga. Dan menurut Mr. Q, Pramono Anung ini akan punya spek untuk menjadi Ganjar berikutnya? Kita belum ngomong Pilpres 2029 ya, kita belum ngomong orang ya. Kita kalau begini, kalau Jakarta itu kita nggak usah ngomong orang. Dari formatnya sendiri saja kita sudah bisa mengatakan siapapun gubernur Jakarta itu akan berpotensi maju. Gitu. Nah kalau orang yang terpilih di Jakarta itu Ridwan Kamil, koridornya masih sama, masih bisa diajak omong, partainya Golkar. Ya sederhana aja, kalau dia mau maju, partainya nggak dukung kan susah juga, gitu loh. Nah problem-problem begitu kan di PDI Perjuangan, di Bu Mega kan nggak ada. Bu Mega memang nggak pengen maju. Nggak ada lagi agendanya Bu Mega maju. Jadi beliau ini tugasnya mencari calon presiden. Dan bagi Pak Prabowo lebih mudah ngomong sama Pak Bahlil daripada sama Bu Mega. Dinda, ya kan? Siap jenderal. Iya. Bukan jauh lebih mudah. Nggak mungkin ngomong sama Bu Mega. Iya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu ngomong Bu Mega. Faktanya apa? Sampai hari terakhir Bu Mega nggak ketemu. Jangankan ketemu, acara pelantikan pun nggak datang, bos. Acara pelantikan nggak datang. Jadi bagi orang-orang ya yang berusaha memecah belah antara Jokowi dengan Prabowo, pada hari ini realitanya bukannya pecah, malah tambah akrab. Ya, manuver-manuver politik yang terjadi munculnya Anies malah makin memperkuat keduanya, gitu. Nah, ini bisa ingat loh ya, Ibu Mega itu nggak hadir di acara pelantikan Pak Prabowo. Nah itulah konstelasi politik. Kalau misalnya tadi di bagian awal itu, kok dari ngarang tuh, mana itu pembelahan politiknya nggak ada itu antara Prabowo dengan Bu Mega. Bu Mega nggak datang acara pelantikan Pak Prabowo. Apa bukan pembelahan itu? Begini, nih, Mr. Q, ada hal yang Mr. Q harus tanggapi juga, nih aku baru ingat ya. Mas Pram ini selama ini juga memberikan gestur dan narasi bahwa beliau ini baik diterima dan mendapatkan dukungan justru dari tokoh-tokoh Kim gitu misalnya. Pak SBY aja Pak SBY kemarin peluk katanya, Pak Kang Emil nggak dipeluk gitu-gitu kan. Jenderal Luhut sudah menyatakan dukungan lewat Bravo 5. Dia politik gesture ini Mas Pram betul-betul rekam kan? Betul. Rekam dan kemudian diamplifikasi. Ke mana namanya, ke Kertanegara ketika lagi ada show. Ya kan Mr. Q. Mana Mr. Q? Ternyata dulu dilantik Mr. Q kan kaget juga kita kan. Itu kan Mas Pram datang tiba-tiba. Itu Mas Pram aja. Mr. Q panitia, Bos. Iya, ternyata dia yang panitia seksi. Mas Pram itu kan pintar-pintarnya Mas Pram aja, ya. Ketemu waktu itu spotlight lagi di situ. Padahal kan cuma menyampaikan pesan aja. Soal menyampaikan pesan, ya harusnya Pak Prabowo harusnya nggak perlu dong dieskalasi dramanya ini kalau misalnya Pak Prabowo nggak sure sama Mas Pram. Eskalasi yang mana? Iya, nggak mungkin dong Mas Pram juga disetujui datang di ya kan atas nama Bu Mega kan, masa nggak diterima. Yang kedua begini ya, kita analisanya pada hari ini justru mau menunjukkan situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Masih nggak teman-teman percaya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu dukung Mas Pram kalau ada Anies? Masih percaya nggak? Itu aja. Oh ini game changer sebenarnya Anies ini ya? Iya. Justru justru Mas Anies itu, Mas Pram itu ketika bareng dengan Mas Anies, beliau itu sebenarnya sedang memutus semua asosiasi yang beliau ciptakan sendiri berkaitan dengan dukungan elit. Jadi inilah game changernya, saya pinjam. Anies ini game changer, tapi bukan untuk kebaikan, tapi keburukan. Karena di pemilih-pemilihnya lari, di elit-elitnya juga kabur. Jadi Anies game changer. Anies game changer. Nah, ini bagus. Yang dipikir sebagai kartu truk ternyata apa itu ya? Justru malah jeblos kalau misalnya. Kalau saya ada di sana ya, saya itu ngapain masukin Anies? Karena trennya udah begini, diamin aja. Ini overkill ini. Overkill ini. Ini ya, obat kemoterapi ini ya. Iya, dikira apa namanya? Dikira suhu ternyata. Dikira suhu ternyata cupu gitu. Anies ini dibalik ya. Kan biasanya kan dikira cupu ternyata suhu kan. Kalau ini soal Anies, kartu Anies ini dikira suhu ternyata cupu.